Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Sujiwo Tejo, Maman Suherman, Virgi Becker, Shirley Anavita, Pangi Sarwi Caniago. Kondisi kita sekarang sedang baik-baik saja nggak sih? Demokrasi kita hari ini mahal. Beliau jadi ketua MPRS serius nggak? Ya serius, Setelah singa itu menikah, jadilah kucing. itulah layaknya. Masih mungkin nggak sih pemilu diundur? Bisa dikondisikan, Bu. Pemilik negara ini adalah pimpinan partai politik. Pemimpin adalah menderita. Pemilih yang menderita sekarang. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi di Q&A. Dan kali ini Q&A akan hadir dengan menghadirkan bintang tamu spesial untuk Anda. Ia adalah seorang penguasa Senayan dan juga pernah duduk di kursi tertinggi DPR, sekarang jadi ketua MPR. Nah, kita akan ulas episode BEP. Bamsud emang beda. Bersama saya Yohana Margareta, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja kita akan sambut bintang tamu kita. Dia adalah Bambang Susatyo. Apa kabar? Sehat, Bang? Boleh mungkin salaman dengan para panelis kita? Nah, Ini Bang Bamsud. memang jodoh. Ini kita ngobrol dulu. Ini bisa sama outfitnya nih. Ya. Cuma beda nasib katanya Mbak Tejo tadi ya. Nah, satu kata nih untuk Bamsud. Kalau panelis, apa satu kata yang terpikirkan? Sekarang Mbak Tejo. Lion King. Lion King, Kang Maman. Flexing. Shirley. Anak muda. Anak muda, Virgi. Awet muda. Asik punya. Asik punya. Oke, kita langsung saja seasik apa Bamsud. Silakan Bang. Oke. Izin, Mbah. Monggo. Sama di lapangan, satu latih. Satu angkatan. Cuman. Jadi bedanya apa? Bedanya di nasib. Sekarang dia kaya raya, aku gini-gini aja. Bedanya outfit kami nggak lebih dari 1 juta. Outfit Bang Bamsud sekarang berapa nilainya? Nggak tahu, lupa. Nah, Bang, tapi ini menarik sekali ya. Ada yang menyatakan wartawan kok bisa kaya raya gitu. Kata Mbak Tejo beda nasibnya. Ini kaya rayanya dari mana sih Bang kalau boleh tahu? Ya sebetulnya nasib kita sama. Cuma jalan kita yang berbeda. Jalannya gimana? Jadi kalau ketika itu tidak ada benturan, tidak ada koran yang saya bekerja, di mana itu pemimpinnya adalah Pak Surya Paloh tidak dibredel. Nah disitulah kemudian saya membangun jaringan, dari jaringan yang saya dapatkan semasa wartawan, lalu kemudian saya bangun usaha. Tapi intinya dari semua profesi itu suka wartawan, politisi atau pengusaha? Wartawan. Oh tetap suka wartawan ya? Tapi Mbak Yohana, kalau kita lihat Mas Bamsud ini adalah sampling dari sedikit wartawan yang cukup sukses di karir politik kan? Oke, tepuk tangan dong. Nah, oke, itu tadi seputar perwartawanan. Nanti akan ada rules-nya untuk menjawab pertanyaan. Ada 9 box, silahkan memilih salah satu di antaranya. Masing-masing box akan ada topik dan akan dilakukan oleh para panelis, saya dan juga teman-teman mahasiswa. Oke, siap? Siap, laksanakan. Siap. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Q&A. Langsung saja, kita akan berikan kesempatan nomor berapa untuk uji nyali pertama ini? 2. Nomor 2 ada NPWP, nomor piro, wani piro. Nah, box ini adalah sindiran, ini juga yang nanti akan kita gaungkan ya. Dimana di dalam pemilu ini kan juga kampanye yang Bamsud lihat paling dominan. Nah jadi gini, 2004, sebetulnya 2024. sudah lama saya merasakan keprihatinan negara Bisa ini. bahasa lain, jangan prihatin, bahasanya Demokrat, bahasanya Pak SBY. Ini jangan prihatin. Jangan prihatin. Diksinya ganti kali ya? Ganti. Apa ya kira-kira yang cocok? Ya, Khawatir. Ya, khawatir, ya. Karena lama-lama bangsa kita kok terjebak pada pilihan demokrasi yang seharusnya demokrasi aspirasi. Kita mulai masuk terjebak pada demokrasi angka-angka. Nah, angka-angka itu pada akhirnya dicapai dengan transaksi. Itulah yang membuat demokrasi kita hari ini mahal.
Nah, ini MK sudah menetapkan sistem Terbuka. proporsional terbuka. Gimana pandangan Ya, Bamsud? apalagi terbuka. Terbuka ini berebut angka. Berebut bagaimana kita punya angka tinggi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara NPW itu nomor piro warna piro. Mas Oke, Bamsud, silakan. misalnya Siapa? memang kalau dulu politisi itu kan jalan pengabdian, Ya. karena tidak berbayar. Sekarang pencarian. Kalau sekarang adalah Jalan mungkin pencarian. official seeking ya, official seeking. Ya. Nah, menurut Bamsud kan katanya kan begini, setelah sistem pemilu yang liberal, sejak itulah masyarakat mulai mengenal uang. Ya. Maksudnya ketika mau datang ke TPS, berapa uangnya, kita datang, kita pilih, setelah itu nggak ada urusan lagi. Bagaimana menurut Bamsud tentang demokrasi yang bergeser dari Pancasila ke demokrasi liberal? Saya selalu mendorong kampus melakukan kajian. Apakah sistem demokrasi yang kita pilih hari ini lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya? Karena setiap pemilu, setiap pilkada pasti ada gesekan, benturan, dan korupsi. Pemilik negara ini adalah pimpinan partai politik. Nah, rakyat hanya memilih apa yang sudah ditentukan. Mas Bamsud, Tapi ini terjadi seluruh dunia yang menganut sistem demokrasi yang seperti kita. Bang Bamsud ya, pemimpin adalah menderita. Itu relevan nggak sekarang? Sejauh yang saya tahu, pemilih yang menderita sekarang. Penderitaan paling besar pemilu apa? Di kepalanya Mas Bamsud masih mungkin nggak sih pemilu diundur? Hanya ada beberapa peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang Dasar ketika terjadi bencana besar, lebih dari 80%. Ya. Terjadi sesuatu keadaan yang memaksa, ya, sehingga tidak mungkin kan pemilu diadakan, perang, bencana, kemudian situasi ekonomi global Ya. yang menyangkut ekonomi dalam negeri, itu yang bisa membatalkan pemilu. Tapi kan usul itu sempat terlontarkan dari Mas Bamsud juga gitu kan, dan barusan Iya. juga seperti itu. Berarti memang ada pengkondisian seperti Pertanyaannya ini. terpenuhi nggak unsur itu? Bisa dikondisikan mungkin nanti akan seperti Nggak itu? bisa. Untuk ekonomi misalnya? Nggak bisa. Ada parameter ekonomi. Tapi emang ada upaya untuk Nggak. memaksa. Belum. Ini kalau terjadi, yang tidak bisa dihindari. Kemarin juga banyak sekali ramai bahwa ada pengamat politik ya menyuarakan bahwa ada dari orang dalam tahu bahwa sistem pemilu ke depan itu akan tertutup. Rame kan? Kemudian akhirnya banyak yang berterima kasih karena isu itu bergulir. Sekarang MK sudah menetapkan proporsional terbuka. Nah, menurut Anda gimana? Enggak, itu lebay. Benar nggak sih aja. sebenarnya? Lebay aja. Memang ada pengkondisian tertutup ada. seperti itu. Shirley, box kali ini ada yang disampaikan? Baik, Tapi saya silakan. masih tertarik. Tunggu, Sorry. Shirley dulu Mbak Tejo. Enggak, Yohanes, Sebentar, sorry, nggak sebentar. apa-apa. Aku minum boleh ya? Oke, Pertanyaan udah mulai menghangat. Karena ketika Bamsud bilang kemungkinan ditunda, kalau dibatalkan nggak mungkin, ada kemungkinan ditunda, saya melihat wajahnya serius banget. Artinya apa dari terawangannya Mbak Tejo? Ada sesuatu yang disembunyikan. Ah, masuk barang ini. Bisa nggak diungkap sekarang? Kenapa bisa kayak gitu? Kalau tiga Saya tahun. kalau dengar Bamsud itu kadang-kadang ada plesetannya Bamsud cendelo. Jadi artinya di tangan Bamsud itu bisa diatur, gitu loh. Bener nggak sih pemilu ditunda ini? Enggak ini, sorry. Iya. Tapi intinya Enggak, pemilu komitmen ditunda Anda dan itu partai Anda bisa tidak akan ditunda. asal terpenuhi unsur. Nah, pertanyaan sekarang belum ada situasi yang memaksa. Jadi tidak Kata perlu ditunda. Virginita bisa dibikin. Bisa. Apalagi asal ketua MPR. Oke, Shirley, silakan Shirley. Shirley dulu. Sebetulnya sudah terjawab, tapi bicara tentang kos politik, Pak. Iya. Kita masih sangat kuat di ingatan kita tahun 2010, Bapak dan Pansus Senturi saat itu Yes. mendapat 2009. Yes, 2009. Saat itu mendapat penghargaan Yeah. dari PWI Jaya karena membongkar. Newsmaker. Ya, Newsmaker Award, membongkar skandal Senturi saat itu. Dan kalau sebagai anggota saat itu bisa sebegitu kritis dan all out membongkar satu skandal, apalagi sebagai ketua DPR dan sekarang ketua MPR, kan logikanya begitu kan Pak? Iya. Nah, Menteri BUMN itu menyebutkan bahwa Nah, ini mesti minum dulu ya. Sambil minum. itu bahwa Ini curian sambil mikir. kurang lebih 1.600 triliun utang BUMN. Nah, dengan kapasitas dan wewenang Bapak saat ini, kira-kira Pak apa yang sudah dan akan dilakukan supaya
hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi, Pak? Atau minimal diminimalisir? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Nah, ketika itu karena dibangun dengan opini publik yang sengaja kita ciptakan. Jadi kita bergerilya nih, datengin ketua partai, datengin tokoh-tokoh agama, kita menyampaikan fakta ramai di luar. Sehingga partai saya pun nggak berani larang saya. Jadi situasi saat itu memang terjadi pada saat itu. Nah, bagaimana dengan situasi sekarang? Situasi saat itu adalah keseimbangan antara oposisi dan pemerintah itu berimbang. Nah, pertanyaan saya, hari ini berimbang nggak? Ya udah cukup sih itu aja. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ketua MPR? Iya, tapi boleh nggak tadi? Silakan, Tadi silakan, juga, Virgi. Mbak Sher. Berarti tadi kan Mas Bamsud katakan masuk di 2009 masih segar gitu kan, Belum ada Masih istilahnya bugar. ada tekanan-tekanan. Berat-berat Berarti psikologis. kalau semakin senior di DPR itu memang susah ya untuk Makin berbicara biasa. Makin mewakili banyak rakyat itu semakin melihat, susah ya. mengerti, bergaul, makin paham. Dulu saya nggak paham, makanya tabrak Makin aja. makin paham tentang apa ini di sini? Sekarang menjaga suasana Kebatinan. hubungan antar partai itu penting. Ya, Nasdem dengan Golkar itu selalu jaga nih. Tapi Golkar kenapa tidak pernah bisa bersikap untuk menjadi oposisi, memilih sikap? Tunggu Bamsud jadi ketua umum. Oke, tepuk tangan.